Oke, salah satu keistimewaan Akagami Shanks di sini memang tak pernah bergantung pada kekuatan buah iblis. Bahkan jika digali lebih dalam, kemampuan bajak laut rambut merah ini benar-benar mengingatkan kita nih dengan era raja bajak laut kaptennya dahulu, Goldie Rogers. Shanks dan para kelompoknya mungkin menganggap skill dan bakat sesungguhnya itu harusnya terlahir dan diasah nih dengan kemampuan dari dalam, bukannya suatu tambahan seperti buah iblis. Itulah kenapa mereka itu adalah para kelompok yang dicap sebagai para monster pengguna kemampuan haki yang mengagumkan. Dari sini kita akan segera melihat bagaimana kisah salah seorang bajak laut legendaris dalam dunia One Piece sendiri bekerja, Akagami no Shanks. Kita mulai. Yo nakama dari TV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai prinsip Shanks yang tak pernah bergantung pada kekuatan buah iblis. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, dengarkan ini baik-baik. Sebagai seorang kapten dari Akagami Pirates yang dikenal sebagai salah satu dari Yonko atau 4 kaisar bajak laut paling kuat di dunia sendiri, Shanks adalah orang pria yang sangat santai nih, ramah dan juga senang bergaul. Meskipun dia dikenal sebagai bajak laut yang ganas dan berbahaya nih, ia mempunyai banyak sekali teman dan pengikut yang menghormatinya dan menjadikannya sebagai sosok panutan. Nah, kepribadian Shanks yang sangat ramah dan santai ini nampaknya berbeda dengan kekuatan yang sangat besar yang dimilikinya. Ia adalah seorang pengguna haki, sebuah kemampuan dalam dunia One Piece sendiri yang memungkinkan pengguna itu untuk mengendalikan kekuatan spiritual dan melawan musuh tanpa harus menyentuhnya secara fisik. Selain kekuatan hakinya, Shanks juga dikenal sebagai pendekar pedang yang sangat kuat nih, dan ia dapat menggunakan pedang ini dengan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa pula. Shanks juga dikenal sebagai seorang yang sangat cerdas dan pandai dalam membuat strategi, yang membuatnya menjadi salah satu bajak laut terkenal di dunia One Piece sendiri. Dan dalam movie Red Uta sendiri, kita sudah melihat bagaimana sepak terjangnya ketika menggunakan pedang andalannya itu Griffon. Nah, salah satu momen yang sangat penting dalam sejarah dunia One Piece itu terjadi ketika Akagami Shanks memberikan topi jeraminya kepada Luffy, seorang anak kecil yang bermimpi menjadi bajak laut besar seperti Akagami. Topi jerami itu dianggap sebagai sebuah lambang persahabatan dan janji yang akan Shanks pertahankan seumur hidup. Nah, momen itu menjadi awal dari pertualangan Luffy dalam menggapai impian menjadi bajak laut terkuat di dunia seperti panutannya Akagami no Shanks. Nah, kita tahu selama perjalanan sebagai bajak laut, Shanks itu sangat terlibat dalam pertempuran melawan bajak laut lain, termasuk pertempuran dengan bajak laut Kuroige atau Blackbeard, salah satu bajak laut yang paling ditakuti di dunia One Piece sekarang ini. Pertempuran itu menghasilkan luka yang cukup parah nih bagi Shanks sendiri. Dari pertempuran itu pula, Oda itu serasa menghadirkan dua persimpangan kelompok bajak laut full pengguna buah iblis versus full non pengguna buah iblis, Akuma no Mi versus power haki. Kita tahu bahwa Shanks dan para kelompoknya itu minim sekali pengguna kemampuan buah iblis. Bahkan Shanks sendiri lebih mirip seperti Rogers dan wakil kaptennya dahulu Silver Relics yang punya potensi kemampuan luar biasa pada haki. Nah, mungkin ada alasan kenapa Shanks itu tidak memakan buah iblis, karena jika dilihat dari sejarah, para pemakan buah iblis itu beberapa di antaranya mereka akan sakit jika menuju pulau terakhir Locktail. Bagi dan juga Kozuki Toki itu ada di antaranya. Nah, apakah itu alasan kuat Shanks menjadikan seperti itu? Sepertinya juga belum tentu sih. Kami pikir itu adalah sebuah prinsip dari Akagami Shanks jika ia tidak akan membutuhkan kekuatan tambahan dan bergantung dengan sesuatu di luar kendalinya seperti buah iblis. Prinsip Akagami itu adalah kekuatan berasal dari dalam dirinya yang dikenal sebagai bakat alami dari seseorang yang penuh dedikasi tinggi nih dengan kerja keras. Nah, kemampuan luar biasa yang Shanks banggakan itu adalah haki. Nah, meskipun terdapat beberapa petunjuk dalam anime dan manga One Piece tentang kemampuan haki yang dimiliki oleh Shanks sendiri, namun hingga saat ini belum ada informasi resmi atau konfirmasi dari penulis cerita Eiichiro Oda mengenai teori haki Shanks yang sangat spesifik nih. Shanks memiliki banyak sekali kemampuan luar biasa yang membuatnya disegani dan dihormati oleh banyak sekali orang di dunia One Piece. Salah satu kemampuan luar biasa Shanks itu adalah kemampuan fisiknya yang sangat kuat, dan ia memiliki kecepatan dan kekuatan fisik yang luar biasa pula nih, yang memungkinkannya untuk melawan musuh dengan sangat mudah. Shanks juga dikenal sebagai seorang pengguna pedang yang sangat terampil, dan ia dapat mengalahkan musuhnya dengan mudah menggunakan pedang itu tadi.
Nah selain itu, Sang juga memiliki kemampuan haki yang sangat kuat dan sebagai pengguna haki yang sangat terampil, yaitu mampu menggunakan 3 jenis haki seperti Rayleigh, haki pengamatan, haki penguatan, dan juga haki raja penakluk. Namun mengingat posisi dan kekuatan Sang di dunia One Piece sendiri serta fakta bahwa ia adalah seorang bajak laut yang sangat kuat dan disegani, banyak penggemar spekulatif yang percaya bahwa Sang itu pasti memiliki kemampuan haki yang luar biasa di atas semua yang sudah ia keluarkan. Jika kita ingat pun, ia pernah meledakkan haki raja yang luar biasa itu di momen pertempuran akhir Wano Kuni. Ketika Admiral Besar Angkatan Laut itu melucuti Mugiwara Pirates, Sang yang benci dengan trik licik itu, dengan jarak beberapa ratus meter, dia menggetarkan para bajak laut dan membuat Ryukyu Green Bull sadar itu adalah Akagami Yonko. Dia ternyata di sini, dan itulah alasan terbesar Green Bull mundur dari Wano karena gertakan haki raja dari Akagami. Nah selain itu nih, ada juga teori yang mengatakan bahwa Sang itu mungkin memiliki kemampuan haki observasi yang sangat kuat, di mana kemampuan haki observasi itu memungkinkan penggunanya untuk merasakan keberadaan dan pergerakan orang atau benda di sekitarnya, bahkan tanpa melihatnya secara langsung nih. Sebagai seorang kapten bajak laut yang sangat berpengalaman, Sang mungkin telah mengembangkan kemampuan haki observasi yang sangat kuat pula dalam melindungi dirinya dan juga krunya dari bahaya. Nah momen ini juga kita hubungkan dalam Red Movie yang memang merasa sangat nyata nih, ketika ia dan para kelompoknya Uta itu berada dalam area bawah. Para angkatan laut yang sudah bersiap menyerangnya yang dipimpin oleh Kizaru dan juga Fujitora itu. Nah tetapi dengan tatapan tajam itu nih, matanya itu terbelalak fokus selalu meledakkan haki luar biasa dengan warna aura merah itu tadi, dan membuat merinding Kizaru dan juga Fujitora. Karena saking luar biasa kuatnya ledakan itu tadi nih, momen itu membuat para anggota angkatan laut itu pada berjatuhan. Bahkan para wakil admiral juga berjatuhan ke sana kemari. Nah Fujitora menutup kembali pedangnya dan Kizaru teringat dingin nih sambil mengatakan luar biasa. Jadi ini haki raja yang sering dibicarakan milik Yonko Akagami itu benar-benar luar biasa. Emang itu memang luar biasa sih. Tetapi yang gak kalah luar biasa pula, Sang melakukan ledakan haki penakluk itu sambil dia duduk santai tanpa pergerakan sama sekali. Dan itu mungkin caranya menunjukkan pada dunia siapa saja yang berani mengganggu teman-temannya dalam bahaya, dia tak akan sungkan-sungkan menghancurkan mereka semuanya, membuat mereka pingsan atau membunuhnya dengan tingkatan haki yang lebih kuat lagi. Nah hal yang seru ketika membahas tentang Sans itu adalah dinamika para fans yang selalu menganggap karakter ini benar-benar menakjubkan dan pada akhirnya berperan penting dalam saga final One Piece sendiri. Bahkan seperti yang ia bilang pada rekannya Backman, dia sempat mengatakannya di Wano Kuni. Ben, sudah saatnya kita ikut bergerak dalam perburuan ini, One Piece. Nah, secara keseluruhan, kemampuan luar biasa Akagami Sans terletak pada kekuatan fisiknya, kemampuan haki yang sangat kuat itu, dan kepemimpinannya yang bijaksana. Nah, kombinasi dari semua kemampuan ini membuat Sans itu menjadi salah satu bajak laut terkuat dan paling disegani dalam dunia One Piece sendiri. Gimana menurut kalian? So, itulah tadi nih pembahasan kita mengenai prinsip Akagami Sans yang tak pernah bergantung pada kekuatan buah iblis. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.